Selamat siang, kami dari kelompok entrepreneurship ingin mempresentasikan tentang Orca dengan slogan Make People Healthier. Mission statement dari Orca merupakan revolusi untuk orang-orang yang ingin mencapai kehidupan yang lebih sehat. Apa sih problem dari penduduk di sekitar Jabodetabek yang ingin kita berikan solusinya? Itu kebanyakan orang yang susah, mungkin tidak punya waktu atau tidak punya sarana untuk berolahraga. Orca itu apa? Orca itu platform yang menyampaikan semuanya tentang sport, healthy lifestyle, semua diberikan kepada konsumen atau pelanggan Orca yang sudah bisa mengakses aplikasinya. Orca dilengkapi dengan health indicator, sport news, track, dan komunitas yang terus berkembang. Selain itu, Orca juga memiliki partner app seperti automatic booking system untuk pelanggan yang ingin booking venue-venue olahraga, clear dan transparan transaction detail untuk para pemegang venue yang menyewakan lapangan lewat aplikasi Orca, dan untuk para venue dan pemilik fasilitas olahraga bisa manage bisnis mereka di aplikasi Orca ini. Dan tentu juga target market kita yang akan terus berkembang sejalannya waktu. Produk service atau desirability-nya itu apakah Orca diinginkan oleh konsumen? Datanya itu 70,6% dari responden masih merasa kesusahan untuk menjaga kesehatan secara teratur. Dan dalam pandemi menyebabkan kenaikan 34% pada industri olahraga digital seperti PT online dan lain-lain. Apa sih yang kurang dalam kayak pengimplementasiannya? Yang nomor satu tuh kebanyakan kekurangan fasilitas. Penduduk tidak tahu gimana caranya atau tidak ada fasilitas untuk berolahraga. Yang kedua itu ketergantungan akan adanya third party. Apa kata potential customer? Di sini bisa dibagi jadi dua, yaitu dari user yang Orca ingin membantu orang-orang untuk mencari tempat berolahraga atau fasilitas olahraga untuk bisa berolahraga di rumah, dan dari sisi pemilik tempat olahraga atau venue itu mereka mendapatkan pelanggan secara terus-menerus lewat drop service yang diberikan oleh Orca. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan product or service demand. Yang pertama kita lihat dari segi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, di zaman sekarang banyak orang yang lebih memperhatikan cara hidup yang lebih sehat. Sebenarnya hampir semua kalangan, namun tetap tidak semua. Tapi kembali lagi, di era ini khususnya anak muda yang lebih mempunyai banyak motivasi untuk hidup yang lebih positif, di situ mereka memiliki kesadaran tinggi untuk mau concern dengan untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Lalu dari situ kita sadari, untuk hidup sehat ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan. Ada pola makan, lalu juga gaya hidup, yang dimana salah satu aspeknya adalah olahraga. Mereka mempunyai kesadaran itu, mau berolahraga, namun walau faktanya tidak semua menyukai olahraga. Tapi banyak dari populasinya yang menggemari olahraga. Lalu kita lihat lagi, di dalam melakukan aktivitas olahraga, apa yang diperlukan? Ada equipment, space, dan ada nomor satunya yaitu niat. Nah, di mana niat itu bisa timbul? Supaya punya niat hanya perlu satu hal untuk memicu itu. Kuncinya yakni tidak lain dan tidak bukan adalah motivasi. Next. Oke. Motivasi ini juga kami buktikan dengan melakukan serangkaian proses interview dengan beberapa sukarelawan, dan dari hasil interview ini kami mendapati beberapa hasil sebagai berikut. Namun sebelum masuk pada motivasi, kami mengetahui bahwa mereka yang kami interview secara online ini sebagian besar berdomisili di wilayah Jabodetabek. Itu jika kita lihat dari segi geografi. Kemudian kita lihat juga dari segi demografi. 95% mereka berusia sekitar 17-25 tahun, di mana memang pada usia ini sedang maraknya orang berlomba-lomba untuk bisa hidup sehat dengan salah satu aspeknya yakni olahraga.
terutama di kalangan anak muda. Namun tidak menutup peluang, juga yang generasi di atas itu masih menggemari aktivitas olahraga juga. Dan dari situ kami mendapati sebagian dari mereka, para si volunteer ini, memang mempunyai konsentrasi penuh untuk terus berolahraga. Namun juga sebagainya tidak begitu menyukai olahraga karena satu dan lain hal. Namun maka dari itu kami mendapati bahwa mereka memiliki suatu pemicu, yakni motivasi, agar bisa semangat berolahraga. Dan salah satunya itu motivasi mereka adalah ingin mendapatkan fisik yang bagus. Next. Kemudian dari situ juga kami mendapati dua sisi yang berbeda dari kalangan anak muda. Seperti yang kita tahu ada Gen Z dan juga Gen Y, atau yang lebih dikenal dengan generasi milenial. Nah, mereka kebanyakan juga sama-sama menyukai olahraga. Namun yang menjadi pembeda adalah dari kalangan milenial sebenarnya yang kami dapati lebih banyak menggemari basket dan sepedahan. Dan dari Gen Z, mereka lebih menggemari futsal. Next. Maka dari itu kami menciptakan sebuah aplikasi yang dimana bisa membantu mempermudah kebutuhan masyarakat bagi yang ingin berolahraga di luar dan mengharuskan mereka untuk menyewa tempat. Dan juga bisa bersama-sama dengan teman sehingga lebih bersemangat dalam berolahraga. Aplikasi ini kami namakan Orca. Dan di dalamnya sudah terdapat list venue yang bisa disesuaikan dengan lokasi mereka, dan juga jika mereka membutuhkan PT jika diperlukan atau personal trainer, juga sudah include di dalamnya. Dan semuanya telah dilengkapi dengan price list, jadwal venue maupun jadwal coach, dan bisa melakukan transaksi juga di dalamnya untuk pembukingan secara online. Sehingga sangat mudah untuk booking tempat terlebih dahulu. Nah, info lebih lanjut mengenai spesifik pembayaran dan demonstrasi penggunaan aplikasi Orca ini akan kami tunjukkan di akhir. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai industri atau target market visibility Orca. Untuk market saya sendiri, Orca sangat memungkinkan untuk memiliki pasar yang cukup besar, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, di mana sebagian besar orang sangat memperhatikan kesehatan diri masing-masing agar terhindar dari virus corona. Konsep one-stop solution inilah yang menjadikan Orca berbeda. Orca merupakan sebuah platform yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami sebagian besar orang berusia sekitar 8 hingga 40 tahun. Kami hadir sebagai aplikasi pertama di Indonesia yang menghadirkan aplikasi olahraga dan gaya hidup sehat khususnya bagi generasi milenial dan Z yang saat ini sudah hidup berdampingan dengan aplikasi digital dan sebagian besar penduduk Indonesia diduduki oleh Gen Z. Kita juga tahu bahwa milenial sangat menyukai hal-hal yang berbau sustainable living, termasuk kesehatan dan olahraga, di mana itu akan menjaga kehidupan mereka sendiri sebagai manusia agar tetap bertahan lama. Sedangkan Gen Z merupakan kelompok usia yang sangat menyukai kepraktisan, dan kami, Orca, menyediakan one-stop solution yang tentunya akan sangat digemari oleh mereka karena sangat membantu dalam kegiatan mereka berolahraga dan juga menjaga pola hidup sehat. Dari kedua alasan itulah yang menjadikan landasan kami untuk melihat bahwa pasar yang sangat besar ini bisa diakuisisi dengan cepat dan masif. Oleh karena itu, target pasar kami cukup terfragmentasi dan bisa menjangkau hampir semua usia dan semua kalangan, yang menjadikan Orca merupakan bisnis yang bisa membantu banyak orang untuk hidup sehat. Next. Mengapa target market utama kami generasi milenial dan Z? Karena menurut survei sekitar 70,6% merasa relatif sulit untuk menjaga kesehatan, dan melalui Orca kami menyediakan jawaban dari permasalahan tersebut karena aplikasi Orca sangat praktis untuk digunakan. Lalu ada lebih dari 94% bersedia mengeluarkan uang untuk kesehatan, sehingga ini akan menjadikan Orca dapat bertahan untuk tetap berkembang mengikuti tren kebutuhan masyarakat seputar olahraga.
Kemudian selanjutnya ada lebih dari 76% bersedia berolahraga bersama dengan orang yang ditemui di media sosial. Kami menyediakan berbagai media berhubungan dengan olahraga, sehingga hanya dengan satu aplikasi mereka dapat menyewa lapangan dan sebagainya, tanpa harus mendownload aplikasi booking venue kembali. Karena aplikasi kami sudah sangat memenuhi kebutuhan para customer yang berhubungan dengan olahraga dengan mudah. Jadi saat ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan aplikasi Orca. Karena dalam masa pandemi seperti ini, orang-orang yang memperhatikan gaya hidup sehat itu meningkat dan memang terbukti penggemar aplikasi kebugaran sedang bertumbuh dengan cepat dan kedepannya pun juga akan semakin berkembang dan meningkat pesat seiring dengan perkembangan zaman yang semuanya serba digital ini. Sekarang ini di mana pandemi COVID-19 sedang terjadi, kami mengambil kesempatan untuk menciptakan dan mengembangkan aplikasi kami yang bernama Orca ini karena sekitar 90% penurunan penggunaan venue olahraga selama pandemi ini, sehingga ada banyak kesempatan untuk kami menggarap customer agar mereka memperhatikan gaya hidup sehat. Jadi mereka dengan mudah hanya menggunakan sebuah aplikasi kesehatan dan olahraga digital. Jadi sepanjang tahun 2020 dikatakan bahwa ada peningkatan sekitar 34% penggunaan aplikasi olahraga digital. Dapat disimpulkan bahwa generasi milenial dan Gen Z mulai beralih ke aplikasi digital dan ingin semuanya serba praktis tanpa harus datang ke lokasi tempat olahraga. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai organizational visibility. Dalam mengidentifikasi organizational visibility analysis, kita menggunakan dua aspek utama, yaitu manajemen prowess dan juga resource sufficiency. Manajemen prowess bisa kita melihat dari analisa kecakapan, kemampuan, dan tim yang dimiliki, sehingga bisa mengetahui apakah ada passion dan juga expertise untuk menjalankan perusahaan ini. Kami sendiri, seluruh founding team, merupakan penggemar dan penggiat olahraga dan sangat menjaga pola hidup sehat. Ide bisnis ini pun lahir dari keresahan kami sebagai praktisi yang langsung menghadapi berbagai masalah saat berolahraga. Maka dari itu, kami memiliki passion yang sangat tinggi pada ide bisnis ini karena akan berpengaruh langsung terhadap kegiatan yang kami gemari. Selain itu, karena kami sering juga berolahraga di tempat-tempat olahraga, kami tentunya mengetahui pasar yang akan kami tuju. Selain dari kami yang merupakan bagian dari dalam pasar tersebut, yang awalnya adalah konsumen atau pemesan tempat olahraga. Tetapi juga kami memiliki koneksi yang luas terhadap tempat-tempat olahraga yang nantinya akan menjadi mitra kami. Lalu selain itu, kecukupan sumber daya atau resource sufficiency juga merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dalam kecakapan organisasi. Jika berbicara non-financial resource untuk perusahaan startup digital yang seperti yang ingin kami bangun ini, tidak diperlukan kantor di awal peluncuran karena praktis segala hal yang bisa dilakukan secara virtual atau online. Sehingga untuk masalah analisa cukupnya ruang kerja atau kantor tidak menjadi masalah besar bagi kami. Lalu basis aplikasi kami yang merupakan sebuah platform yang akan membantu tempat-tempat olahraga juga dalam mengembangkan bisnis mereka, membuat kami tidak memerlukan pembangunan tempat olahraga. Selain itu, untuk sumber daya manusia, untuk proses pengembangan aplikasi kami juga sudah memiliki koneksi kepada salah satu pengembang atau developer aplikasi mobile yang akan kami tawarkan juga nantinya untuk bergabung sebagai founding team. Akan tetapi mungkin kami masih memerlukan satu orang yang memang sudah berpengalaman untuk operasional, sehingga bisa memastikan segala hal berjalan dengan semestinya. Untuk intellectual property protection, sudah dicek terutama bagian merek dagang dan juga aplikasi olahraga di DJKI ataupun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia, di mana belum ada paten terhadap keduanya, mulai dari nama dan juga paten untuk aplikasi olahraga, sehingga masih dapat digunakan dengan aman dan masih bisa diperoleh hak paten tersebut oleh kami nantinya.
Tentunya untuk menciptakan kemitraan bisnis yang saling menguntungkan sangat dapat kami lakukan karena memang kami juga bertujuan untuk membantu tempat-tempat olahraga yang kecil dan masih belum memiliki manajemen yang baik agar bisa memiliki akuntabilitas yang tinggi, juga transparan akan semua transaksi, serta mendapatkan target pasar langsung kepada pasar terkait melalui aplikasi kami nantinya, yaitu aplikasi kemitraan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tadi udah mendengar penjelasan teman-teman saya mengenai komponen-komponen uji kelayakan yang lain, ya contohnya industri atau organizational, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sisi keuangannya nih, teman-teman. Nah, sisi keuangannya ini salah satu komponennya adalah startup cash needed, atau jumlah uang yang kita butuhkan untuk mendapatkan keuntungan atau pemasukan pertama. Nah, itu saya hitung menjadi 199,999 juta. Angkanya pas banget ya, teman-teman. Ini adalah aproksimasinya, yaitu pertama, bagian terbesar adalah website development. Tentu saja karena kita membutuhkan 2 website, yaitu satu untuk partner dan satu untuk users. Setelah itu ada server fee yang kita harus bayarkan agar Orca bisa keep running tanpa error, yaitu 9 juta. Setelah itu ada advertisement, yaitu iklan-iklan yang perlu kita keluarkan agar Orca bisa keluar namanya dan bisa get the name out buat Orca. Nah, ini 10 juta. Nah, teman-teman mungkin bisa memikirkan ya, berapa kecil sekali. Nah, perlu diingat ini adalah startup cash, yaitu yang kita butuhkan hanya untuk mendapatkan pemasukan pertama. Jadi ini bukan untuk 1 tahun itu. Setelah itu ada biaya untuk prototyping dan MVP development yang saya aproksimasikan adalah 10 juta. Oke, setelah itu ada performa finansial industri dan pesaing. Nah, teman-teman, ini sangat penting untuk dianalisa. Mengapa? Agar kita bisa memprediksi pertumbuhannya Orca untuk tahun-tahun ke depannya. Nah, di tahun 2020, industri olahraga konvensional sendiri itu turun 54%, teman-teman. Karena tentu saja ada pandemi dan pembatasan sosial. Nah, sebaliknya, dikarenakan pembatasan sosial tersebut dan perubahan tren ya, teman-teman, perubahan sosial demografik yang membuat orang-orang lebih mau untuk mengakses semua dari HP. Nah, oleh karena itu, industri olahraga digital naik 34% selama pandemi, teman-teman. Nah, Kementerian Koordinator Ekonomi juga menjelaskan bahwa ada potensi peningkatan industri ekonomi digital di Indonesia. Nah, ini termasuk juga olahraga digital ya, teman-teman. Ini adalah 170%. Kenapa? Karena dari sekitar 300-400 juta HP di Indonesia, yang diutilisasikan untuk penggunaan ekonomi digital hanyalah 33%. Sehingga dikatakan bahwa potensinya masih sangat besar. Oleh karena itu, taking account of all the data yang saya jelaskan tadi, saya telah merincikan atau mengestimasi performa finansial dari Orca untuk 10 tahun ke depannya. Nah, bisa dilihat atraktivitasnya Orca sendiri untuk 10 tahun ke depannya. Nah, ini adalah cash flow pertama. Ini adalah perhitungan startup budget yang saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah variable cost calculations. Dengan asumsi bahwa 40% pembayaran menggunakan transfer bank, 30% menggunakan credit card, dan 30% menggunakan e-wallet, dan ada biaya untuk transaksi seperti ini dari payment partners kita, yaitu Sendit. Nah, dari itu bisa dihitung bahwa rata-rata variable cost adalah 17%. Dan itu mengasumsikan juga bahwa profit atau pemasukan per transaksi untuk Orca sendiri adalah 15.000. Nah, bisa dilihat juga PBT statement-nya, teman-teman. Itu profit before taxes. Untuk tahun pertama adalah 370 juta. Karena fixed cost-nya itu adalah startup budget plus mungkin ada pengiklanan dan server fee yang lainnya. Setelah itu adalah variable cost, yaitu 17% dari revenue. Nah, revenue itu kita prediksi yaitu 50% dikali 15.000, yaitu 750.000. Karena kita mentargetkan bahwa di akhir tahun pertama ada 50.000 transaksi yang kita tangani. Nah, di tahun kedua teman-teman bisa lihat ada kerugian. Mengapa? Karena menurut produk roadmap kita, di tahun kedua adalah tahun yang dimana kita akan gunakan untuk mendevelop aplikasi Orca. Nah, tentu saja teman-teman tahu sendiri bahwa aplikasi itu development-nya mahal sekali. Karena itu ada rugi di tahun kedua. Tapi teman-teman, di tahun ketiga dikarenakan ada aplikasi dan mungkin juga karena perubahan demografis dan juga karena pengutilisasian potensi pertumbuhan ekonomi digital, dari tahun 3 sampai tahun ke-10 bakal ada pertumbuhan yang sangat pesat nih, teman-teman. Dan juga kita juga memasukkan kelas booking, yaitu untuk jasa pemesanan kelas-kelas olahraga seperti yoga atau zumba. Nah, mempertimbangkan hal ini, kita tentu saja harus mempertimbangkan juga kalau kita investasiin duit kita di tempat yang lain gimana sih? Jadi kita bakal bikin cash flow yang kita adjust sama net present value.
Nah, ini dengan asumsi bahwa apabila kita menginvestasikan duit kita, jika kita tidak menginvestasikan di Orca, tetapi kita memilih sarana investasi lain, contohnya pasar modal. Nah, ini dengan asumsi bahwa rate of return adalah 11%. Sebelum itu, kita perlu hitung profit after tax dulu ya teman-teman. Untuk tahun pertama bisa dilihat semua ini. Nah, tahun kedua tentu saja tidak ada pajak ya, karena kita rugi. Setelah itu sampai tahun ke-10 seperti ini. Nah, oleh karena itu kita masukin semua inflow ini ke discounted cash flow statement, lalu outflow-nya juga, lalu kita hitung PV factor. Apa itu PV factor teman-teman? Nah, ini adalah yang kita gunakan untuk menghitung value real dari money tersebut, yang kita adjust ke tahun pertama. Nah, contohnya di tahun ke-10 kita memprediksikan ada inflow atau profit net yaitu 50 miliar. Tapi dengan PV factor bisa dilihat teman-teman, duit 65 miliar di 10 tahun kemudian itu adalah hanya 21 M di sekarang. Tapi apabila kita totalkan semuanya, discounted inflow dan discounted outflow yang kita sudah adjust, NPV tetap 164 M. Berarti kita prediksikan bahwa dalam 10 tahun operasi, Orca akan untuk 164 M, yaitu dengan duit real, yaitu duit now, bukan duit future. Nah, teman-teman, nah itu saja untuk financial analysis dari bagian feasibility analysis kita. Bisa dilihat, project ini sangat-sangat financially feasible. Nah, untuk selanjutnya bakal dijelaskan untuk teman saya, Daven, untuk keseluruhan kelayakannya. Terima kasih, teman-teman. Dan setelah dari organizational feasibility analysis, sampailah kita di tahap konklusi. Setelah kita menganalisa mulai dari industri, dari produk, dari financial, dan juga terakhir di organizational, kita dapat menyimpulkan bahwa kelompok kami berkonklusi bahwa ide bisnis ini sudah layak ataupun layak untuk dimulai atau dicoba. Mengapa? Ada 3 hal utama. Yang pertama adalah industri atraktivitasnya yang sangat tinggi, di mana kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membuat masyarakat Indonesia khususnya yang awalnya hanya 35,7% pada tahun 2018 yang sadar akan pentingnya olahraga, tahun-tahun berikutnya pasti akan meningkat secara eksponensial, dan willingness to pay mereka untuk menjaga kesehatan mereka, khususnya langkah-langkah preventif seperti berolahraga ini sangatlah tinggi, sehingga kita dapat melihat bahwa ini merupakan peluang atau oportunitas yang sangat besar untuk dimanfaatkan. Dan selain itu juga belum ada pemain besar di industri ini, dan masih ada gap yang sangat lumayan besar di marketnya juga, karena memang belum ada yang benar-benar menguasai pasar seperti Gojek ataupun Grab di industri transportasi umum. Di olahraga ini masih belum ada. Dan yang terakhir mungkin kami melihat bahwa dari analisa kami melihat hanya yang terkendala hanyalah bagian financial, karena memang untuk pembuatan sebuah aplikasi diperlukan dana yang tidak sedikit dan investasi awal yang lumayan. Dan masalah itu kami percaya diri bahwa kami bisa atasi dengan cara menggunakan financing yang ada, seperti pinjaman dari bank ataupun funding dari masing-masing founding team, dan juga bisa juga dari angel investor ataupun dari venture capital yang nantinya akan kami approach. Maka dari itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami berkonklusi bahwa memang ide bisnis ini sangat layak dan industri ini sangat bisa untuk dilanjutkan lagi. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.